Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Bapak-bapak, para jamaah pengajian tafsir, pimpinan ranting Muhammadiyah Makam Haji rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur pada malam hari ini kita dapat berjumpa untuk melakukan kajian yang rutin kita laksanakan pada setiap Selasa malam, yaitu Selasa malam pertama dan ketiga dalam setiap bulan. Pada malam hari ini kita akan mengkaji surat An-Nisa ayat 69, insyaallah nanti sampai ayat 73. Kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبتئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه عداوة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. Ayat yang pertama yaitu ayat 69, Allah menyatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'a was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa may yastajib barang siapa yang mentaati, memenuhi, bahasa Jawanya ngestoake, li awamirillah, ngestoake perintah-perintah Allah Ta'ala, wa hadyi rasulihi, dan petunjuk nabinya, yakni sunnah-sunnah nabi, sunnah-sunnah rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faulaikal ladzina azuma sya'nuhum, maka orang-orang itu, mereka itu adalah orang-orang yang agung urusannya, agung keberadaannya,
orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, wa azuma qadruhum, dan juga diagungkan oleh Allah kemampuannya, kekuasaannya. Fakanu fi suhbati man anallahu ta'ala alaihim, maka mereka itu akan hidup bersama, akan membersamai orang-orang yang mendapatkan nikmat Allah berupa jannah, berupa surga, yaitu minal anbiya, dari golongan para nabi, wassiddiqin, orang-orang yang selalu membenarkan ajaran Allah dan Rasulnya. Di sini disebutkan wassiddiqin alladzina kamula tasdiquhum. Siddiq itu adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh meyakini kebenaran ajaran Allah dan Rasulnya. Kamula tasdiquhum bima ja'at bihir rusul. Di orang-orang yang disebut as-siddiq seperti Abu Bakar as-Siddiq, karena beliau tidak pernah ragu-ragu apapun yang dikatakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar, termasuk ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang Al-Isra wal Mi'raj, yang banyak orang ketika mendengar cerita itu tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi. Maka Abu Bakar pertama kali, orang pertama yang membenarkan. Maka dalam ayat ini disebut kamula tasdiquhum bima ja'at bihir rusul, orang yang sempurna dalam meyakini kebenaran atas apa yang dibawa oleh para rasul. Bima ja'at bihi ar-rusul i'tiqadan, baik itu akidah, keyakinan yang ada di dalam hati, wa qaulan, maupun keyakinan yang kemudian diucapkan dalam lisan, wa amalan, dan juga keyakinan yang dibuktikan dalam perbuatan, dalam perilaku sehari-hari. Itu yang disebut dengan as-siddiq atau as-siddiqun. Berikutnya wasyuhada, yakni wasyuhada'u fi sabilillah, orang-orang yang mati karena berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah. Orang-orang yang berperang betul-betul dalam keadaan berperang, dan di dalam peperangannya itu mati di jalan Allah, maka mereka syuhada, syuhada fid dunya wal akhirah. Di dunia, di mata orang banyak, dia adalah seorang mati syahid di hadapan Allah, diterima oleh Allah syahidnya, dan dimasukkan ke jannahnya. Maka itu adalah syahid dunia dan akhirat. Nah, orang yang seperti ini ketika mati tidak dikafani, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang melekat di badannya. Itu syahid dunia, dan mudah-mudahan juga syahidul akhirat. Kalau syahid akhirat, orang-orang yang mati syahid sebagaimana yang disebut oleh Nabi, ada yang karena wabah, ada yang karena penyakit tertentu dan sebagainya, dia hanya syahid akhirat, ya, walaupun dikatakan hanya, tapi itu nilainya tinggi di hadapan Allah. Tetapi karena dia syahidun fil akhirah, bukan syahid fid dunya, maka dalam pemulasaraan jenazahnya seperti pemulasaraan jenazah orang yang mati biasa. Itu syahid al-akhirah. Wasalihul mu'minin, dan orang-orang soleh di antara kaum mukmin. Itu wassalihin. Jadi 4 golongan: para nabi, para siddiqin, para syuhada, wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan
mereka 4 golongan itu adalah hasuna ulaika rafiqa, teman yang terbaik, sebaik-baik teman di surganya Allah. Wa hasuna haulai rufaqa'a fil jannah, mereka adalah teman-teman yang terbaik di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat berikutnya, dzalikal fadlu minallah, nikmat yang agung yang diterima oleh orang-orang yang beriman, yang membenarkan ajaran Allah dan Rasul-Nya, mentaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ya. Maka mereka mendapatkan nikmat yang agung, nikmat yang besar, seperti nikmat yang diterima oleh para nabi, para rasul, para syuhada, sholihin, dan siddiqin. Dikatakan oleh Allah, dzalikal fadlu, dan karunia itu atau kemuliaan itu, atau di dalam tafsir disebutkan al-ata al-jazil, pemberian yang anugerah yang begitu besar, adalah minallah, adalah dari Allah semata, minallahi wahdah, tidak dari yang lainnya. Wa kafa billahi alima, karena Allah maha mengetahui, maha mengetahui siapa yang harus mendapatkan balasan yang besar, yang banyak, ya. Maka di sini ditafsirkan wa kafa billahi aliman ya'lamu ahwala ibadihi wa may yastahiqqu minhum as-sawabal jazila bima qama bihi minal a'mal as-salihah. Jadi pemberian yang sangat agung itu benar-benar dari Allah semata, tidak dari yang lain, dari Allah. Maka wa kafa billahi alima, cukuplah bagi Allah untuk mengetahui semuanya. Apa yang diketahui Allah? Ya'lamu ahwala ibadih, Allah mengetahui keadaan, segala keadaan dari seluruh hamba-hambanya. Wa may yastahiqqu, dan juga Allah mengetahui siapa saja orang-orang yang berhak, minhum, dari mereka, dari hamba-hambanya Allah tadi, as-sawabal jazil, siapa di antara mereka yang mendapatkan pahala yang sangat besar dan banyak, bima qama bihi minal a'mal as-salihah, ya, karena mereka telah menegakkan dalam perilaku sehari-harinya minal a'mal as-salihah, yaitu perbuatan perilaku yang soleh, yang baik, yang sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan juga diterima oleh manusia kebanyakan, karena memang kebaikannya bersifat universal. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidраkum, wahai orang-orang yang beriman, khudhu khidраkum, ambillah persiapanmu, kesiapsiagaanmu. Tentu di sini kesiapsiagaan untuk menghadapi musuh, seperti dalam tafsir ya ayyuhalladzina amanu khudhu khidраkum bil isti'dadi li aduwikum, bil isti'dadi li aduwikum, untuk bersiap-siap menghadapi musuhmu. Fangfiru subatin fakhruju limulaqatihi jama'atan ba'da jama'atin. Fangfiru subatin itu majulah, keluarlah ke medan pertempuran dengan secara berkelompok-kelompok. Jadi pasukan dibagi-bagi dalam beberapa kelompok untuk menghadapi musuh,
dengan karakter pasukan yang sesuai. Kalau kesesuainya harus berkelompok-kelompok, dibagi dalam kelompok ya dibagi. Ya, maka di sini fakhruju limulaqatihi jama'atan ba'da jama'atin. Tapi ayat juga memberikan alternatif yang lain, awing firu jami'an, atau maju bersama-sama. Jadi dalam tafsirnya disebutkan awing firu mujtami'in, ya. Awikhruju limulaqatihi mujtami'in, bersama-sama. Ya, kalau memang karakter pasukan musuhnya layak untuk dihadapi dengan barisan pasukan yang tunggal, artinya dalam satu pasukan, ya, pasukan yang besar disatukan, mujtami'in ai jami'an. Tapi ada kalanya subatin, tergantung strategi lawan, maka di dalam menghadapi lawan juga harus pakai strategi yang sesuai. Berikutnya ayat 72, Allah mengatakan wa inna minkum laman la yubatti anna. Jadi di antara orang-orang yang diperintah oleh Nabi untuk terjun di medan juang, di peperangan, tapi di antara mereka ada yang berlambat-lambat. Laman la yubatti anna, ada orang yang melambat-lambatkan diri karena malas, ya. Di sini disebutkan dalam tafsir wa inna minkum la nafaron yata'akhir. Jadi di antara kalian ada sebuah kelompok, ada sebuah golongan yang yata'akhir, yang terlambat atau berlambat-lambat anil khuruj, untuk keluar terjun ke medan juang, limulaqatil a'da, untuk menghadapi musuh, mutasaqilan, ya, karena mereka merasa berat menghadapi musuh itu dan mungkin terpengaruh oleh pihak lain, ya. Atau memang mereka berlambat-lambat an abdin wa israr, berlambat-lambat karena kesengajaan dan terus-menerus mereka lakukan seperti itu. Dan ini memang dari kelompok yang bergabung bersama Nabi, tapi mereka memiliki sifat nifak. Jadi ada kemunafikan, ada benih-benih kemunafikan dalam jiwa mereka. Maka fa in quddira alaikum wa usibtum biqatlin wa hazimatin qala mustabshiran qad hafadhani Allah khina lam akun hadiran ma'a ulaika alladzina waqa'a lahum ma akrahu li nafsi. Jadi mereka mengatakan ketika umat Islam mengalami mungkin kekalahan dalam tanda petik di dalam peperangan itu, ya, terbunuh atau terluka, ya, maka mereka mengatakan qad hafadhani Allah, Allah telah menjagaku dari kecelakaan, Allah menjagaku dari kecelakaan, karena itu aku tidak bergabung di dalam peperangan. Jadi aku tidak bergabung di dalam peperangan karena Allah telah menyelamatkanku. Itu perkataan mereka seperti itu. Jadi Allah telah menyelamatkan aku karena aku tidak dihadirkan oleh Allah untuk membersamai mereka yang mengalami kekalahan di dalam peperangan. Ya, itulah orang munafik seperti itu bicaranya.
Sebaliknya di dalam ayat berikutnya ini wala in asabakum fadlun minallah. Tapi kalau kalian menang ya, dalam peperangan itu mendapat karunia berupa kemenangan dari Allah, dan tentunya dengan kemenangan itu juga mendapatkan ghanimah, harta pampasan perang ya. Nah, mereka mengatakan la yaqulanna ka'allam takum bainakum wa bainahu mawaddah. Mereka mengatakan dengan perkataan yang seolah-olah tidak ada hubungan kasih sayang antara kamu dengan dia, dengan mereka. Jadi perkataan mereka perkataan yang mungkin menyakitkan atau melecehkan gitu ya. Seolah-olah orang yang tidak kenal ya ngomongnya kepada orang yang tidak kenal. Nah, mereka mengatakan sesuatu karena rasa dengki dan iri, hasidan mutahassiran. Iri dan dengki. Mereka mengatakan ya laitani kuntu ma'hum. Ya laitani kuntu ma'hum. Wahai sekiranya aku ada bersamamu ya, kuntu ma'hum fa'afuza fawzan azima, maka tentu aku akan mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Artinya kalau aku bergabung pasti kemenangannya akan lebih gemilang lagi. Nah, mereka dengan kesombongannya seperti itu. Nah, itulah ciri-ciri munafikun, sehingga kadang-kadang munafikun inilah yang menjadi duri ya, dalam daging ya, yang menggerogoti dari dalam. Ada pengkhianatan dalam perjuangan, dan itu sudah kita saksikan ya, dari masa ke masa perjuangan dimanapun selalu ada pengkhianat. Inilah saya kira yang dapat kita sampaikan di dalam kajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah ma'unah kepada kita, hidayah taufik kepada kita untuk lebih bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dan tentunya juga As-Sunnah yang akan menjadi panduan kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan di dunia ini menuju kehidupan yang hakiki di akhirat nanti. Insyaallah kita semuanya mendapatkan akhir yang baik, husnul khatimah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.